Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korupsi di negeri kita masih sangat mengkhawatirkan. Sebagai data saja, di tahun 2023, kerugian negara akibat korupsi hampir 200 triliun rupiah. Di tahun 2024, lebih dari 300 triliun rupiah. Bagaimana dengan tahun 2025? Di bulan Maret saja telah terbongkar 4 kasus korupsi yang masing-masing ada yang ratusan miliar, ada yang puluhan triliun rupiah. Mengapa korupsi masih merajalela di negeri yang kita cintai ini? Padahal setiap insan, baik muslim maupun yang kafir, sepakat kejahatan korupsi harus diberantas hingga ke akar-akarnya. Namun, kesatuan pemahaman ini masih belum cukup untuk memberantas kejahatan korupsi hingga tuntas. Hal itu menunjukkan ada kegagalan sistem kekuasaan kepemimpinan yang berjalan di negeri yang kita cintai ini. Disitulah kemudian pentingnya Islam hadir di tengah kehidupan kita sebagai ideologi yang menyelesaikan segala macam bentuk persoalan kehidupan manusia, termasuk di dalamnya korupsi. Bagaimana ideologi Islam mengatasi hal tersebut? Ada setidaknya 3 formula. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 116, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kalian mengikuti kebanyakan manusia yang ada di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah Allah memberikan suatu ketentuan. Ketika kebenaran disandarkan pada mekanisme suara terbanyak, maka akan bisa menyesatkan diri kita dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula urusan kepemimpinan, urusan kekuasaan, bila disandarkan pada mekanisme suara terbanyak, maka akan menjauhkan diri kita dari kekuasaan kepemimpinan yang ideal. Betapa tidak, data statistik telah menunjukkan jumlah penduduk negeri Indonesia yang tuntas pendidikannya hingga universitas hanya mencapai 10% saja. Artinya, bila kemudian suara terkumpul dengan asumsi tidak ada yang golput, maka hanya 10% daripada suara yang disandarkan kepada nalar yang benar, yang disandarkan pada intelektualitas. Sisanya rawan dibeli suaranya, disetir suaranya, atau direkayasa suaranya. Belum lagi, mekanisme suara terbanyak cenderung menimbulkan biaya politik yang cukup mahal. Data menunjukkan untuk menjadi bupati, seorang calon minimal menyiapkan 20 miliar rupiah. Untuk menjadi gubernur, seorang calon setidaknya menyiapkan 100 miliar rupiah. Bagaimana untuk menjadi presiden? Seorang calon bisa tembus 5 triliun rupiah untuk menyiapkannya. Begitu mahal ongkos politik yang menjadikan cenderung lahir penguasa-penguasa yang memiliki hutang politik yang tidak bisa dibayar dengan gaji setiap bulannya. Akhirnya, ia kemudian terjerumus ke dalam kejahatan korupsi. Oleh karena itulah, formula yang pertama adalah hapus mekanisme suara terbanyak sebagai landasan di dalam kekuasaan. Kemudian, formula yang kedua, ganti daripada mekanisme suara terbanyak, mekanisme yang disandarkan pada metode buy-up. Setelah sebelumnya melalui proses musyawarah yang dilakukan oleh
ahlu halli wal akdi. Siapakah ahlu halli wal akdi? Merekalah para ulama yang terkemuka, yang menjadi simpul-simpul di tengah-tengah masyarakat, yang menjadi panutan, jujukan, teladan bagi segenap kaum muslimin, bahkan bagi orang kafir sekalipun. Dan mereka telah teruji, terbukti senantiasa memperjuangkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisannya, melalui syiarnya, melalui dakwahnya. Mereka lah ahlu halli wal akdi yang berkumpul dan bermusyawarah maksimal 3 hari 2 malam untuk menentukan siapakah orang yang terbaik di antara mereka di tengah-tengah masyarakat yang paling bertakwa, untuk kemudian dipilih, kemudian dibaiat untuk menjadi penguasa tertinggi demi menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Darinya lah kemudian lahir sosok penguasa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, yang dari tangannya lah lahir kebijakan-kebijakan yang adil, dan dari tangannya lah kemudian terpilih penguasa yang ada di bawahnya, penguasa yang juga adil, baik itu para walinya atau gubernurnya, baik itu para amilnya atau wali kotanya, dan jajaran-jajaran pejabat-pejabat lainnya. Semua akan cenderung sama-sama adil, sama-sama bertakwa, sehingga kemudian lahir kekuasaan yang dipenuhi oleh penguasa-penguasa, pejabat-pejabat yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dan jauh daripada hutang politik yang harus dibayar dengan korupsi. Inilah formula yang kedua. Adapun formula yang ketiga adalah ijma' sahabat yang telah menggariskan adanya audit kekayaan pada setiap pejabat hingga penguasa tertinggi sekalipun. Bila ada temuan selisih kekayaan yang tidak wajar, maka ia harus membuktikan cara halal yang ia lakukan untuk memperolehnya. Bila ia tidak berhasil membuktikan, maka selisih kekayaan itu akan disita dan dimasukkan ke dalam baitul mal, kemudian disalurkan demi kemaslahatan masyarakat banyak. Adapun dirinya akan kemudian dihukum dengan hukuman takzir, di mana kemudian takarannya akan diserahkan kepada hakim. Bila kemudian kerugian yang telah ditimbulkannya akibat korupsi itu betul-betul membahayakan negara, membahayakan masyarakat, maka bisa kemudian dijatuhi hukuman mati. Inilah 3 formula yang digariskan oleh ideologi Islam, yang ketika kemudian diimplementasikan akan bisa berhasil melawan kejahatan korupsi hingga ke akar-akarnya. Maka disitulah kemudian kita mestinya mulai menyadari betapa pentingnya kita kembali ke dalam ideologi Islam, karena hanya dengan ideologi inilah kemudian kita bisa melakukan perlawanan yang maksimal dan tuntas terhadap kejahatan korupsi. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.